Kimberly Proctor. Lahir pada tanggal 1 Januari 1992, dia menerima banyak cinta dari keluarganya yang memanggilnya bayi tahun baru karena ulang tahunnya yang istimewa ini. Dia tumbuh di Kanada dan mungkin karena pengaruh alam Kanada yang luas, dia memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap hewan sejak kecil. Di rumah, dia memelihara berbagai hewan peliharaan seperti anjing, tentu saja, serta kadal, kelinci, dan hamster. Namun dari semua itu, hewan favoritnya adalah kucing. Cintanya terhadap kucing memang agak luar biasa. Dia sangat senang mengumpulkan kup dan mengenakan aksesori berbentuk kucing. Kadang-kadang dia juga pergi ke sekolah dengan mengenakan bando berbentuk telinga kucing, yang tampaknya dianggap unik oleh teman-temannya dan membuatnya menjadi bahan ejekan. Misalnya, ketika Kimberly lewat, teman-temannya akan mengeong dan tertawa cekikikan. Mereka menertawakannya. Ini mungkin tampak seperti gangguan kecil, tetapi Kimberly sangat terluka dan seiring waktu, dia mulai mengalami kesulitan dalam hubungan sosial. Selain itu, dia menderita ADHD, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Misalnya, saat sedang berbicara dengan teman-temannya, dia tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya sendiri dan menunjukkan perilaku yang aneh. Ketika ini terjadi, teman-temannya berkata, "Kenapa kamu bicara sendiri?" Hal ini membuat hubungan menjadi sulit dan menjauh. Akibatnya, anak tersebut menjadi cemas secara emosional. Akhirnya, orang tua Kimberly membuat keputusan besar untuk mengubah situasi ini dengan memindahkan sekolah anak mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa itu akan menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Sekolah baru Kimberly adalah Pacific Secondary School yang terletak di daerah Langford, Victoria, sebuah kota kecil di Kanada. Sebenarnya sekolah ini mirip dengan sekolah alternatif di negara kita. Ciri khasnya adalah memiliki suasana yang lebih bebas dibandingkan dengan sekolah menengah biasa. Untungnya Kimberly tampaknya cepat beradaptasi dengan sekolah tersebut. Dia juga berteman dengan teman-teman baru, dan pada saat itu, orang tuanya merasa lega dan berpikir bahwa memindahkannya adalah keputusan yang tepat. Teman-teman baru yang Kimberly buat adalah Cruz Wellwood dan Cameron Moffat. Mereka adalah dua anak laki-laki seusianya, dan Kimberly cepat akrab dengan mereka karena tampaknya mereka memiliki kecocokan dalam berkomunikasi. Dan ketiganya perlahan-lahan menjadi sahabat yang tak terpisahkan satu sama lain. Namun sebenarnya ada satu kesamaan di antara mereka. Ketiganya mengalami semacam perundungan di sekolah. Kimberly mengalami kesulitan dalam berhubungan karena ADHD, tetapi anak bernama Cruz ini terasing karena alasan yang berbeda. Ya, alasannya adalah karena ayahnya adalah seorang pembunuh. Ayah Cruz sedang menjalani hukuman penjara karena memperkosa dan membunuh seorang gadis berusia 16 tahun. Karena ini adalah kota kecil, rumor menyebar dengan cepat, dan Cruz mendapatkan stigma sebagai anak pembunuh. Selain itu, mungkin karena pengaruh lingkungan keluarganya, perilaku Cruz juga banyak bermasalah. Saat berusia 16 tahun, dia dengan bangga merokok ganja. Dia terlibat dalam berbagai kejahatan besar dan kecil, mencuri uang orang lain, tanpa peduli. Cruz memiliki sahabat, yaitu Cameron Moffat. Mereka pertama kali bertemu di kelas seni saat kelas 5, dan alasan mereka menjadi dekat cukup unik. Keduanya sangat membenci guru mereka. Jadi mereka menjadi dekat dengan saling mengeluh tentang guru tersebut. Apakah Cameron juga dibully? Ternyata Cameron juga menderita ADHD seperti Kimberly. Namun gejalanya lebih parah. Kadang-kadang pemahamannya sedikit menurun dan tindakannya jauh lebih lambat dibandingkan orang lain. Namun di lain waktu dia menunjukkan kecenderungan impulsif, seperti tiba-tiba ingin melompat keluar jendela. Selain itu, dia juga sering kasar dan agresif ke orang tuanya. Perlu konsultasi ahli atau pengobatan, tapi Cameron menolak. No, orang tuanya tidak memaksa perawatan aktif. Begitulah putra pembunuh Cruz dan Cameron yang cenderung impulsif dan agresif. Di antara dua sahabat, ini Kimberly yang baru pindah sekolah, bergabung, dan alasannya sederhana. Itu semua karena permainan Wowe. Permainan ini populer di remaja. Kimberly menjadi korban perundungan di sekolah sebelumnya. Namun, karena sering sendirian, dia meredakan stres dengan bermain game ini.
Akibatnya, keterampilannya dalam bermain game juga baik. Cruz dan Cameron suka permainan ini, oke? Dan mereka bertanya, "Hanem, kamu juga suka?" Itu ketiganya, jika meskipun berpisah setelah sekolah, bertemu kembali di permainan online dan menghabiskan waktu bersama. Mereka membangun persahabatan dengan bermain game sepanjang malam, mengobrol, dan tertawa. Suatu hari, damai, perubahan datang kepada Kimberly. Dia mendapatkan pacar. Pacarnya adalah seorang anak laki-laki dari sekolah sama bernama Jack. Ini adalah pacar pertama dia miliki. Kimberly merasa berdebar-debar dan bahagia ya setiap hari. Hubungan itu singkat, dia Jack. Aku ingin putus. Kemudian dia mengumumkan perpisahan. Meskipun hubungan itu tidak lama, Kimberly merasa kehilangan yang sangat besar. Kebetulan dua teman di sebelahnya, Cruz dan Cameron, menghiburnya dan melewati masa sulit bersama, terutama Cameron yang benar-benar menghiburnya dengan sepenuh hati. Namun, ada alasan lain di balik itu. Ya, ada perasaan romantis. Suatu hari dia berkata, "Kimberly, sebenarnya aku menyukaimu. Kamu adalah orang tercantik yang pernah aku lihat." Dengan keberanian ini, Cameron akhirnya mengungkapkan perasaannya. Namun bagi Kimberly, itu tidak terdengar begitu indah. Karena yang mengungkapkan perasaan adalah sahabatnya. Apakah reaksi Kimberly adalah kebingungan? Sebenarnya, lebih tepatnya, reaksinya agak acuh tak acuh. Alasannya adalah karena sebenarnya, jika harus memilih di antara keduanya, dia lebih tertarik pada Cruz daripada Cameron. Memang rumit, tapi jika dipikirkan, bagaimana dia bisa tiba-tiba menyukai Cruz setelah baru saja putus dengan pacarnya, Jack? Terlebih lagi, Cruz adalah sahabatnya. Namun, memang Kimberly memiliki perasaan dendam terhadap mantan pacarnya, Jack, sehingga rasa sayangnya berubah menjadi kebencian. Jadi, saat berharap balas dendam, dia berpikir bahwa dengan berpacaran dengan Cruz, dia mungkin bisa memancing reaksi dari Jack. Jadi, setelah benar-benar putus, Kimberly tampak lebih dekat dengan Cruz daripada dengan Cameron. Keduanya tentu saja sering berkomunikasi di sekolah, tetapi juga bertukar banyak percakapan melalui obrolan internet di rumah. Seiring waktu, Kimberly mulai membuka hatinya. Dia bahkan berbicara tentang memiliki kompleks terhadap penampilannya. Kemudian Cruz akan berkata, "Tidak, kamu sudah sangat cantik apa adanya." Dan ketika Kimberly mengungkapkan bahwa dia pernah dibully saat kecil dan merasa sangat terhina, Cruz juga akan mengatakan bahwa dia memiliki pengalaman serupa. Dia mendengarkan dengan sabar. Keduanya tampak menjadi sumber penghiburan besar bagi satu sama lain. Setidaknya itulah yang Kimberly pikirkan, pelayaran. Namun ada sisi lain dari anak ini. Terutama karena selama ini dia selalu bergaul dengan Cameron. Tapi mengapa mereka berdua bisa cocok? Mengapa mereka dekat? Jika kita melihat lebih dalam, itu karena mereka menyukai hal-hal yang berbahaya dan gelap. Misalnya, mereka berdua mencari dan mengunjungi situs porno online bersama. Dan di dalamnya, mereka tidak hanya menonton video biasa, tetapi menikmati menonton video yang sadis dan sangat provokatif. Seiring waktu ini menjadi semakin serius, hingga ke tingkat kecanduan, dan baik Cruz maupun Cameron mulai membangun fantasi seksual. Mereka sendiri yang terdistorsi, namun pada suatu saat mereka mulai memasukkan Kimberly ke dalam fantasi tersebut, meskipun mereka adalah sahabat dekat. Kemudian mereka berdua mulai membuat lelucon kotor tentang Kimberly sambil tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka tidak ada rasa bersalah yang bisa ditemukan. Sebenarnya, di antara sahabat, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Ada contoh lain yang menunjukkan seperti apa orang yang bernama Cruz ini. Dia mengelola sebuah blog di mana dia menulis tentang masokisme, sadisme, yaitu keinginan seksual untuk menundukkan orang lain. Sepertinya dia menunjukkan minat yang sangat besar terhadap hal tersebut. Selain itu, di dalam blognya, dia menulis bahwa dia menikmati menonton video penyiksaan hewan. Dia juga menulis bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada juga konten sensitif seperti ini. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya saya memiliki kecenderungan seperti ini. Ini adalah tanda awal dari seorang pembunuh berantai. Dia juga meninggalkan tulisan yang sangat mengerikan bahwa semua ini secara aneh cocok dengan dirinya. Apakah ini hanya kesombongan seorang remaja yang ingin terlihat tangguh? Tidak, bukan begitu.
Waktunya adalah 18 Maret 2010. Hari itu adalah hari kerja, tetapi tidak ada kelas di sekolah. Jadi Kimberly dijadwalkan untuk melakukan kegiatan sukarela di Pusat Perlindungan Satwa Liar pada pagi hari itu, dan pada pukul 3 sore dia dijadwalkan untuk bekerja sebagai pengasuh anak. Namun, pada malam hari itu, Mama tiba-tiba, Cruz mengirimkan pesan kepadanya. Kimberly, apakah pekerjaan pengasuh anak sudah selesai? Tidak ada balasan yang datang. Bahkan keesokan harinya, tidak ada tanggapan darinya. Dia juga tidak muncul di sekolah. Ya, Kimberly dinyatakan hilang. Setelah melacak penampakan terakhir Kimberly, dia terlihat di halte bus sekitar 10 kilometer dari tempat tinggalnya. Pada hari libur 18 Maret, dia mengenakan hoodie dengan angka 13 di bagian belakang dan turun dari bus nomor 57. Dan yang bisa dipastikan adalah dia menghilang. Laporan orang hilang untuk Kimberly diterima dan polisi menyisir area tersebut dengan teliti. Segera pada tanggal 19 Maret, sebuah mayat yang terbakar ditemukan di bawah jembatan di dekat jalur hiking. Setelah identifikasi diketahui bahwa itu adalah Kimberly yang hilang sehari sebelumnya. Tidak, itu adalah Kimberly mengatakan akan melakukan kegiatan sukarela dan pergi bekerja paruh waktu, tetapi kematiannya tiba-tiba. Apakah ini kejahatan yang direncanakan oleh pelaku atau hanya kejahatan acak yang terjadi tiba-tiba? Saat ini tidak ada petunjuk yang jelas. Dalam situasi membingungkan ini, polisi melakukan penyelidikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Tentu saja di antara mereka termasuk sahabatnya, Cruz dan Cameron. Namun, anak-anak itu ternyata memiliki alibi yang jelas. Pada saat perkiraan kematian Kimberly, ada catatan bahwa keduanya sedang terhubung ke komputer masing-masing. Sementara itu, sebuah halaman untuk mengenang Kimberly dibuat. Jadi, teman-teman dan kenalan mulai berkumpul satu persatu, dan penduduk desa juga berkumpul untuk mulai meratapi kepergiannya. Kemudian semua orang mulai bertanya-tanya siapa yang membunuh Kimberly. Suasana mulai terbentuk di mana orang-orang mencoba menebak hal ini. Tentu saja, meskipun kematian Kimberly sangat misterius, ada keraguan apakah halaman Facebook ini benar-benar untuk mengenang atau tidak. Dan polisi juga merasakan hal ini dan mulai mengawasi siapa yang memposting di halaman tersebut, satu persatu. Mereka memeriksa profil setiap orang yang menulis untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Namun, ada dua orang yang sangat mencolok di antara mereka. Setelah diperiksa, ternyata mereka adalah Cruz dan Cameron. Sejak saat itu, polisi mulai menganalisis catatan online kedua orang ini secara rinci. Tentu saja mereka memiliki alibi yang kuat. Namun, kita tidak pernah tahu pasti. Selain itu, mereka masih remaja, jadi mereka menghabiskan banyak waktu online. Jadi, mereka bisa menyelidiki apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tulis. Jadi, mereka mengumpulkan semua pencarian Google, pencarian di Wikipedia, pesan teks yang dikirim, dan isi pesan di Facebook Messenger. Mereka mengatakan bahwa datanya sangat banyak. Namun, ketika polisi memeriksa semuanya satu persatu, itu seperti membuka kotak Pandora. Ketika diperiksa, semua percakapan kotor dan fantasi seksual yang menyimpang tentang Kimberly antara keduanya ada di dalamnya. Selain itu, ada juga petunjuk tentang pembunuhan. Akhirnya, pada 18 Juni, polisi menuduh Cruz dan Cameron atas pembunuhan Kimberly. Nah, sampai di sini mereka hanya dicurigai sebagai tersangka kuat. Tetapi kebenaran kasus yang akan terungkap setelah ini benar-benar lebih kejam dari yang bisa Anda bayangkan. Pertama, mari kita lihat hari sebelum kejadian. Cruz menghubungi Kimberly melalui pesan SMS. "Hey, besok kamu ngapain?" tanya Cruz dan Kimberly menjawab, "Apa? Pagi-pagi aku ada kegiatan sukarela dan jam 3 sore harus jadi pengasuh anak," jawab Kimberly. Lalu Cruz bilang, ingin bertemu sebentar sebelum dia pergi kerja paruh waktu. Cruz mengajak Kimberly untuk bertemu, namun Kimberly berkata, tapi aku tidak tahu kapan kegiatan sukarela pagi itu akan selesai." Kimberly bilang dia agak sibuk, lalu Cruz mengatakan sesuatu kepada dia yang ragu-ragu. Dia menyebutkan bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan tentang Jack, mantan pacarnya. Kimberly tentu saja penasaran dengan hal itu, jadi dia setuju untuk bertemu. Begitulah.
Sementara itu, Cruz sedang berbicara dengan Kimberly, dia juga sedang chatting dengan teman dekat lainnya, Cameron. Tapi percakapan itu hampir seperti kejahatan aneh. Isi percakapan itu cukup mengerikan. Misalnya, "Hei Panaiku, bagaimana kalau kita bakar kulit Kimberly? Setelah mengikatnya erat-erat, kita bunuh dia. Kita akan cabut semua tindik hidungnya. Pertama-tama kita gunakan ganja untuk membuatnya mabuk. Itu akan segalanya menjadi lebih mudah." Wah, aku punya pacar, kedua anak laki-laki itu benar-benar gila, menginginkan saya sedang menaikkannya. Dan kemudian pada pukul 10.30 keesokan paginya, Kimberly di penampungan hewan kesukarelaan berakhir sedikit lebih awal. Dan dia naik bus. Setelah itu, dia turun di halte bus Colwood. Itulah terakhir kali dia terlihat. Namun tempat ini juga merupakan tempat di mana Cruz dan Cameron berencana untuk bertemu dengan temannya. Jadi ketiganya bertemu, dan mereka berkata, "Ayo pergi," lalu menuju ke rumah Cruz yang terdekat. Ketika pintu tertutup, Cruz yang sudah menunggu saat ini, diam-diam mengucapkan kode yang telah disiapkan dengan Cameron. "Hey Cameron, ayo siapkan makaroni keju ala Kanada. Makaroni keju ala Kanada, ya." Kalimat ini adalah kode rahasia mereka untuk menyerang Kimberly. Jadi kata-kata, begitu kata-kata itu diucapkan, kedua orang tersebut berubah menjadi iblis. Mereka mengikat tangan dan kaki Kimberly. Setelah itu, mereka mulai memukulinya dengan kejam. Mereka berusaha untuk melumpuhkannya. Nah, dari sudut pandang Kimberly, tidak, dua teman yang selama ini sangat akrab dengannya. Tiba-tiba, dia terus saja memukul dirinya sendiri. Jadi, dia melawan dengan gila-gilaan dan berteriak. Lalu mereka memasukkan kaus kaki ke dalam mulutnya agar dia tidak bisa berteriak. Kemudian mereka membungkus wajahnya dengan lakban. Setelah itu, pemukulan berlangsung selama 7 jam, dan pemukulan tersebut di sela-sela ada pemerkosaan. Selama ini kedua anak ini memuaskan hasrat samai yang mereka kembangkan dengan menonton pornografi sadis kepada teman mereka. Sementara itu, mereka juga tidak lupa untuk dengan cermat membuat alibi. Saat salah satu dari mereka melakukan pemerkosaan, yang lain berkata, "Hei, kamu cepat tinggalkan jejak," sambil mengakses komputer dan sengaja meninggalkan jejak. Di antaranya, mereka mengirim pesan teks kepada Kimberly sebelumnya, menanyakan apakah tugas babysitter sudah selesai. Sangat cermat, bukan? Setelah menderita selama 7 jam, Kimberly kehilangan kesadaran dan tidak bangun lagi. Namun ini penyebab kematian yang tepat adalah sesak napas. Mereka menyiksa, memperkosa, dan mencekiknya. Ini jelas menunjukkan niat untuk membunuh. Namun, ini belum berakhir, Cruz dan Cameron. Mereka memasukkan benda asing ke dalam tubuh Kimberly untuk memuaskan keingintahuanku. Semua macam setelah itu selesai. Semua sudah mereka menyimpan mayat di dalam freezer rumah untuk sementara. Mereka tidak berniat meninggalkannya di sana. Dan keesokan paginya, Kidampaya, kedua orang itu memindahkan mayat ke dalam tas besar dan membawanya ke hutan terdekat. Lalu melemparkan tas itu ke bawah jembatan. Kemudian mereka menuangkan bahan bakar ke tas itu lagi dan menyalakannya. Mayat Kimberly terbakar. Dan kedua iblis ini mengira semuanya telah berakhir. Mereka kembali ke rumah dan melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Bahkan Cruz dengan bahagia berkencan dengan pacarnya yang lain. Dan Cameron juga bersama keluarganya sarapan siang dan berkata, "Beli game lagi ya." Lalu pergi keluar untuk membeli kaset game. Tak ada yang bisa membayangkan bahwa kedua anak ini telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Kemudian, sehari setelah hilangnya Kimberly, jasadnya yang terbakar ditemukan. Seluruh desa terkejut. Tapi ada yang aneh. Saat itu Cruz dilanda dorongan baru yaitu dia ingin membual bahwa dialah yang membunuh Kimberly dan melakukan semua kejahatan ini. Dia sangat ingin berbicara. Namun ini lebih kepada daripada mengaku, dia ingin menceritakannya seperti kisah petualangan. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa ketahuan polisi? Lalu dia teringat pada kotak obrolan dalam game.
Pada tanggal 24 Maret, di sore hari setelah Kimberly dibunuh, dia masuk ke World of Warcraft. Dan kepada teman yang bermain game bersamanya, dia dengan bangga atau seolah-olah sambil lalu mengaku, aku juga pernah membunuh seseorang. Percakapan dalam game ini kemudian ditemukan oleh polisi. Namun pada saat itu, Cruz merasa bahwa ini bukan seperti Messenger. Bagaimana polisi bisa menemukan apa yang dikatakan di sini? Begitulah pikirnya, itu adalah kesalahan besar. Sudah mencium bau kejahatan dari keduanya, polisi tidak hanya memeriksa halaman Facebook mereka, tetapi juga riwayat pencarian, dan juga isi obrolan dalam game, serta percakapan apa yang mereka lakukan semuanya dilacak. Dengan demikian, akhirnya dengan kejahatan itu dilakukan dengan banyak bukti terungkap ke dunia. Cruz dan Cameron segera ditangkap. Persidangan pun berlangsung. Namun, ini bukanlah kejahatan yang dilakukan hanya karena dendam atau kemarahan sederhana. Motif kejahatan anak-anak ini agak aneh, bukan? Jadi, analisis psikologis dilakukan terhadap kedua orang tersebut dan hasilnya menunjukkan bahwa Cruz memiliki kecenderungan, dikatakan bahwa ia memiliki kecenderungan sadis yang merupakan salah satu jenis disabilitas. Ternyata, hal seperti ini saya kira hanya ada pada orang dewasa, tetapi juga muncul di remaja. Apakah ini bawaan? Selain itu, keduanya memiliki risiko tinggi untuk melakukan kejahatan berulang. Kemungkinan besar untuk melakukan kejahatan berulang. Namun, mungkin Anda menyadari masalah di sini. Cruz berusia 16 tahun dan Cameron berusia 17 tahun. Keduanya masih di bawah umur. Namun, untungnya di Amerika tidak selalu ada keringanan hanya karena usia muda. Seberapa kejam kejahatan tersebut akan menentukan bagaimana proses hukum diterapkan. Ada pendapat kuat bahwa kejahatan ini harus ditangani dengan sangat serius. Akhirnya, kasus ini dibawa ke pengadilan dewasa, sehingga hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan. Akhirnya, kasus ini berlanjut ke pengadilan dewasa dan selama proses pengadilan, kedua orang tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 10 tahun. Kimberly meninggal 2010, 14 tahun berlalu sejaknya. 14 tahun berlalu, 2022 Cruz mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, yang mana ditolak dengan tegas. Pada tahun 2023, dia juga mengajukan banding, tetapi kabarnya itu juga ditolak. Cruz yang masih menjalani hukuman penjara masih dianggap berisiko terkait kekerasan dan masalah seksual. Dia terus mendapat perhatian atas risiko tersebut. Dia terus menghadapi berbagai masalah terkait pengendalian emosi. Dia mengeluh. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun di penjara, dia belum mengalami rehabilitasi dan nalurinya tetap ada. Oleh karena itu, tampaknya dia tidak akan keluar ke dunia luar dalam waktu dekat. Kimberly yang menjadi korban kejahatan seksual dan pembunuhan brutal oleh dua orang yang dia anggap sebagai teman berharga dalam hidupnya. Melihat kasus ini, ada satu orang yang sudah menyimpang dan satu lagi yang lebih menyimpang. Dua orang ini bertemu dan melakukan kejahatan absurd, dan kejadian ini mengguncang Kanada, menciptakan isu besar. Saya berpikir, jika memikirkan Kimberly, mungkin sampai saat-saat terakhir hidupnya, dia merasa sangat tidak adil. Mereka jelas adalah teman dekat yang berharga bagi saya. Tetapi mengapa mereka melakukan ini kepada saya? Mungkin dia tidak bisa berhenti menangis. Karena kemarahan itu, karena itu terasa, Yuko. Saya juga merasa sangat marah dengan kejadian ini, gitu. Bagaimana menurut kalian, gitu? Silakan tinggalkan komentar kalian. Sampai di sini, ini adalah Diva Misteri Sabtu, Jessica.